Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desya Tiara Anasya Putri, NPM 2201020038. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya yaitu analisis portofolio investasi dan strategi diversifikasi. Next. Yang pertama ada instrumen saham, yaitu PSAP, saham PTJ Resource Asia Pasifik Tbk atau PSAP, merupakan perusahaan di sektor pertambangan, khususnya emas, yaitu jenis saham yang termasuk ke dalam komoditas, yaitu yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas dunia. Saham ini memiliki profil risiko yang tinggi karena selain mengikuti harga emas dunia, saham ini juga dipengaruhi oleh nilai tukar uang dan geopolitik global. Potensi imbal hasil dari saham ini juga besar, terutama pada saat ekonomi tidak pasti, dan alasan memilih saham ini dikarenakan saham PSAB ini dapat memberikan elemen yang agresif dalam portofolio, serta dapat diversifikasi melindungi nilai investasi terhadap inflasi dan ekonomi global. Next. Yang kedua, instrumen saham ANJT. Saham PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki peran dalam perekonomian di Indonesia. Jenis saham ini merupakan saham komoditas agrikultur yang mengikuti pergerakan harga minyak sawit pasar internasional. Profil risiko NJT berada pada tingkat sedang hingga tinggi karena harga CPO dipengaruhi faktor global. Potensi imbal hasil dari saham ANJT ini sangat tinggi ketika CPO menaikkan harganya. Alasan dari memilih saham ini karena untuk menyeimbangkan portofolio di sektor agrikultur dan memanfaatkan peluang naiknya permintaan global mengenai kelapa sawit. Next. Instrumen yang selanjutnya yaitu ULTJ, yaitu saham PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk atau ULTJ yang berasal dari sektor konsumsi di produk minuman dan susu yang dikenal stabil dalam siklus ekonomi. Jenis saham ini sendiri merupakan saham defensif di mana permintaan produknya konstan meski terjadi perlambatan ekonomi. Profil risiko ULTJ tergolong rendah hingga sedang karena saham ini berfokus ke kebutuhan pokok yang tidak terpengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek. Potensi imbal hasil dari saham ini lebih stabil dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan kebijakan dividen yang cukup rutin. Alasan memilih saham ini karena kestabilan dalam portofolio melalui sektor ini relatif aman sekaligus dapat memberikan potensi keuntungan moderat melalui capital gain dan pembagian dividen yang berkelanjutan. Next. Risiko dan imbal hasil. Dari masing-masing saham memiliki risiko dan imbal hasil yang berbeda-beda. Saham PSAB memiliki risiko yang tinggi karena dipengaruhi oleh ekonomi global. Namun, memiliki imbal hasil yang ditawarkan juga tinggi, terutama dalam ekonomi yang tidak stabil. Saham ANJT memiliki resiko sedang hingga tinggi karena kinerjanya tergantung dengan harga CPO yang fluktuatif, meski memiliki imbal hasil yang menarik pada saat harga CPO naik, yang akan berdampak langsung pada peningkatan laba perusahaan. Dan yang terakhir, saham ULTJ memiliki risiko yang relatif rendah karena bergerak di bidang konsumsi yang cukup stabil walaupun di kondisi ekonomi yang tidak pasti, dengan imbal hasil cenderung moderat namun tetap stabil dengan potensi capital gain jangka panjang dan pembagian dividen yang konsisten. Next. Strategi diversifikasi. Diversifikasi portofolio melalui kombinasi dari ketiga saham tersebut menunjukkan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio dari ketiga saham ini berasal dari tiga sektor yang berbeda dengan PSAB pertambangan emas, ANJT agrikultur kelapa sawit,
dan ULTJ konsumsi barang pokok, sehingga pergerakan harga masing-masing saham tidak saling berkorelasi tinggi. Dengan menggabungkan ketiga saham dengan sektor yang berbeda, portofolio dapat keseimbangan antara agresif, moderat, dan defensif. Hal ini dapat membuat fluktuasi nilai portofolio lebih terkendali karena ketika salah satu mengalami penurunan, maka lainnya masih dapat tetap stabil atau bisa meningkat. Maka dari itu, diversifikasi ini dapat memberikan portofolio yang optimal dengan resiko yang rendah dibandingkan hanya terdapat satu saham saja. Next. Berikut merupakan analisis model Markowitz, yaitu grafik efisien Fortier yang dapat dilihat di PPT, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai kombinasi dari ketiga saham, yaitu PSAB, ANJT, dan ULTJ. Berbagai portofolio acak dengan kombinasi bobot yang berbeda dan yang digambarkan titik bintang merupakan petunjuk portofolio optimal dengan rasio tertinggi, yaitu kombinasi terbaik antara return maksimum dan risiko terkendali. Saham PSAB merupakan saham yang memberikan return tertinggi sebesar 8%, namun juga memiliki risiko tertinggi sebesar 14%, yang artinya saham PSAB adalah saham dengan return tertinggi namun memiliki risiko yang tinggi juga. Maka dari itu, dari ketiga saham tersebut tidak ada saham yang memiliki return terendah dengan risiko tertinggi, di mana saham dengan return rendah dimiliki oleh ULTJ sebanyak 2% dengan resikonya yang rendah yaitu sebanyak 7%. Next. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.